Duh, hati-hati dong. Emang kamu tahu siapa aku? Enggak. Kenalin ya, aku Parameswara Muhammad Jansah, NIM 0534. Temanku. Halo, aku Dafa Manugraha, NIM akhirku 535. Halo, aku Naila Cahaya, NIM aku 532. Halo, aku Muhammad Farawata Wibisono, NIM aku 533. Halo semuanya, kami dari kelompok Anak. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan asas-asas hukum administrasi negara. Langsung saja kita ke pengertiannya. Menurut Della Basikurkan, hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan-peraturan yang menjadi sebab negara itu berfungsi ataupun bereaksi. Peraturan-peraturan ini ada untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Prinsip-prinsip dasar ini digunakan agar pemerintah tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tujuan asas-asas administrasi negara: menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, mengawasi kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi negara. Dengan demikian, HAN berperan penting dalam menjalankan kekuasaan negara oleh administrasi negara yang menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. HAN, Hukum Administrasi Negara. Berbicara tentang adanya hukum administrasi negara, pastinya di dalamnya memiliki asas-asas yang untuk mendukung adanya hukum ini. Di sini, hukum administrasi negara memiliki 3 asas, yaitu asas legalitas yang harus memiliki untuk dasar-dasar hukum. Kedua, asas hak perlindungan atas hak asasi manusia. Di dalam situ kita harus melindungi adanya hak manusia. Ketiga, adanya asas AUPB yang dimana pejabat harus memiliki acuan untuk menjalankan tugasnya. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas di sini menegaskan bahwa setiap apa yang kita lakukan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Terus, ada juga Hadestot menegaskan asas legalitas ini merupakan fundamental prinsip, fundamental dasar. Untuk apa? Untuk melindungi bahwa perlakuan kita tidak melebihi kewenangan-kewenangan. Nah, Hadestot juga memberikan pernyataan bahwa Hadestot membagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip negatif. Yang kedua, prinsip formal positif. Yang ketiga, prinsip material positif. Yang kedua adalah asas perlindungan hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah wajib menghormati dan tidak boleh melanggar hak-hak fundamental warga negara sebagaimana yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asas-asas AUPB. Asas-asas AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas ini biasanya dijadikan pedoman oleh pejabat-pejabat pemerintahan agar menjalankan pemerintahan yang baik, adil, dan transparan dan tidak menyalahi adanya wewenang yang ada. Nah, prinsip-prinsip ini berdasarkan dari adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di sini itu memiliki 8 asas. Di sini aku mau menyebutkan. 1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas-asas yang dijalankan pemerintahan yang memiliki adanya kepastian dan berdasarkan peraturan-peraturan undang-undang yang ada. Contohnya nih, ketika kita memiliki izin usaha, nah pemerintah tidak boleh seenaknya untuk mencabut adanya izin usaha tersebut. Yang kedua, asas kemanfaatan. Nah, pemerintah di sini harus memberikan kemanfaatan yang ada agar dapat mensejahterakan masyarakat yang ada. Contohnya nih, ketika pemerintah membangun adanya sebuah bangunan infrastruktur, itu harus memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada dan mensejahterakan masyarakat yang ada. Selanjutnya ada yang ketiga, asas keberpihakan, di mana pemerintahan negara kita dituntut untuk tidak berpihak, dituntut untuk tidak memandang siapa yang selain tanganinya, seperti pada adagium equality before the law, di mana semua sama di depan hukum. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu asas kecermatan, di mana
pemerintah yang kita tunjuk disyaratkan untuk lebih teliti dan menghindari konflik. Yang kelima adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini melarang pemerintah untuk melakukan hal yang bersifat sewenang-wenangan. Contohnya seperti kepala desa yang ingin menggusur salah satu warganya hanya karena memiliki konflik pribadi. Lalu yang keenam adalah asas keterbukaan. Asas ini mengharuskan pemerintah terbuka dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti kepala desa yang ingin menganggarkan anggaran desa yang harus disaksikan dan disepakati oleh warga desanya. Yang ketujuh, asas kepentingan umum, menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dalam setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Contohnya, pemerintah membangun jalan dan demi kepentingan masyarakat, meski harus mengganti lahan warga. Kedelapan, ada asas pelayanan yang baik, mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, efisien, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat. Contohnya, dinas menyediakan layanan EKTP cepat dan mudah agar masyarakat puas. Oke, tiba saatnya kita di kesimpulan. Jadi, asas-asas hukum administrasi negara adalah Pedoman agar tindakan pemerintah selalu berdasar hukum, adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan hukum administrasi negara harus ditingkatkan dan diimplementasikan agar lingkungan hidup lebih baik. Nah, itu adalah asas-asas hukum administrasi negara. Maka dari itu, asas-asas ini sangat penting agar terciptanya pemerintahan yang baik, adil, dan transparan, dan tidak menyalahguna adanya wewenang. Itu sekian dari kelompok kami. Dadah.